Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Pak Tomo. Kali ini kita akan membahas tentang interaksi antar ruang, yaitu pelajaran IPS kelas 7 SMP. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ruang. Apakah ruang itu? Ruang adalah wadah dari semua aktivitas manusia, hewan, tumbuhan yang ada di permukaan bumi. Jadi ruang itu adalah tempat di mana semua makhluk hidup maupun makhluk tidak hidup berada. Jadi sekali lagi, ruang adalah wadah dari semua aktivitas manusia, hewan, tumbuhan yang ada di permukaan bumi. Nah, interaksi itu artinya hubungan timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Jadi hubungan timbal baliknya itu harus mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku. Misalnya interaksi manusia dengan alam. Ada interaksi manusia dengan alam, yaitu mempengaruhi manusia untuk bertingkah laku, yaitu apa? Menanam pohon, kemudian memupuk. Nah, itu termasuk interaksi. Interaksi timbal balik antara manusia dengan manusia mempengaruhi tingkah laku. Misalnya ada yang menjadi penjual, ada yang menjadi pembeli, itu namanya mempengaruhi tingkah laku. Kemudian ada interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang yaitu pergerakan orang, barang, atau informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan, atau pergerakan orang, barang, dan informasi dari suatu daerah ke daerah lain. Nah, interaksi antar ruang bisa diartikan secara singkat, yaitu cara mengelola ruang-ruang. Tapi ini arti yang lebih jelas. Pergerakan barang, pergerakan orang, atau informasi dari daerah satu ke daerah lain. Syarat-syarat terjadinya interaksi antar ruang yaitu: satu, saling melengkapi. Jadi misalnya daerah A merupakan daerah yang hasil padinya banyak. Daerah B merupakan daerah yang hasil singkongnya banyak. Nanti terjadi interaksi antar ruang untuk saling melengkapi. Yang dari daerah yang banyak padinya menjual padinya untuk bisa membeli singkong. Ya, ini kita lihat. Ini daerah A, surplus sayuran. Ini penghasil sayuran, pegunungan ya. Ini daerah B, banyak menghasilkan ikan. Maka terjadi interaksi antar ruang. Ya. Dari wilayah A, sayuran akan bergerak menuju ke kota. Dari wilayah B, ikan bergerak menuju ke kota. Lalu daerah A ini nanti membeli ikan di kota, sedangkan daerah B membeli sayuran di kota. Ini contoh interaksi antar ruang untuk saling melengkapi. Yang berikutnya itu kesempatan antara. Kesempatan antara itu adalah kesempatan untuk memilih mana yang lebih menguntungkan, mana yang lebih mudah untuk terjadi interaksi. Kemudian kemudahan transfer. Transfer itu pergerakan ya. Jadi ulangi, syarat terjadi interaksi yaitu: satu, adanya kondisi saling melengkapi. Terjadi jika suatu daerah dengan daerah lain menghasilkan komoditas yang berbeda. Tadi apa tadi? Yang satunya sayuran, satunya ikan ya. Kemudian kesempatan antara yaitu penawaran alternatif, di mana sebuah ruang menawarkan pilihan yang lebih baik dari ruangan lain. Jadi misalnya seperti ini. Nah, ini ada kesempatan antara. Ini penghasil sayuran. Ini penghasil ikan, jaraknya 100 km. Ini penghasil ikan, jaraknya 400 km. Maka
kesempatan antaranya yaitu lebih memilih ke Indramayu dari Bandung ke Indramayu, bukan ke Surabaya. Nah, ini namanya kesempatan antara, di mana suatu ruang memiliki kelebihan menguntungkan daripada ruang lain. Ulangi, orang Bandung lebih senang ke Indramayu daripada ke Surabaya untuk membeli ikan. Itu namanya kesempatan antara. Berikutnya yaitu kemudahan transfer atau kemudahan untuk perpindahan. Ya, jadi untuk syarat terjadinya interaksi antar ruang yaitu 1. Saling melengkapi, kesempatan antara, dan kemudahan transfer. Itu tadi adalah syarat-syarat interaksi antar ruang. Nah, sekarang bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Ada 3 bentuk interaksi antar ruang, yaitu mobilitas penduduk, komunikasi, dan transportasi. Ulangi, ada 3 bentuk interaksi antar ruang, yaitu mobilitas penduduk, komunikasi, dan transportasi. Mobilitas penduduk adalah pergerakan manusia, gitu aja ya. Mobilitas penduduk adalah pergerakan manusia. Misalnya emigrasi, imigrasi, transmigrasi, urbanisasi, kemudian mencari pekerjaan, wisata, dan sebagainya. Emigrasi adalah perpindahan penduduk keluar negeri. Ulangi, emigrasi adalah perpindahan penduduk ke luar negeri. Misalnya orang Indonesia pindah ke Malaysia. Imigrasi adalah perpindahan penduduk masuk ke dalam negeri. Contohnya orang Cina pindah ke Indonesia. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu provinsi ke provinsi lain. Antar provinsi ini ya. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kemudian yang lain adalah perpindahan penduduk karena melakukan pekerjaan atau wisata. Ini perpindahan sementara ya. Kalau ini lama, tetap ya. Lama atau tetap. Kalau bekerja atau wisata biasanya sebentar. Misalnya orang Bekasi kerja di Jakarta, sorenya udah pulang. Nah itu perpindahan sementara. Yang perpindahan tetap yaitu emigrasi dari dalam negeri ke luar negeri, imigrasi dari luar negeri ke dalam negeri, transmigrasi dari provinsi satu ke provinsi lain, urbanisasi dari desa ke kota. Kemudian perpindahan bentuk interaksi antar ruang lainnya itu komunikasi. Komunikasi adalah perpindahan ide atau gagasan serta informasi. Jadi komunikasi adalah perpindahan ide atau gagasan atau informasi. Misalnya pengiriman informasi langsung, misalnya telepon itu langsung ya. Atau secara tidak langsung, misalnya membaca berita. Jadi ada informasi langsung, ada tidak langsung. Yang langsung itu misalnya telepon, WA, dan lain-lain. Sedangkan yang tidak langsung itu membaca berita, mendengarkan berita dari televisi, dan lain-lain. Baik, sampai sini dulu pembahasan kita tentang interaksi antar ruang. Mudah-mudahan jelas dan siap untuk mengerjakan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.